umurmu kamu habiskan untuk apa? Jadi kalau orang-orang selama umurnya di dunia yang diberikan oleh Allah kepada dia itu, dia pergunakan untuk kemaksiatan, dia habiskan waktunya dengan hal-hal yang sia-sia, maka dia akan menjadi rugi nanti di akhirat. Dan akhirnya akan dimasukkan ke dalam neraka. Sebaliknya, ada orang-orang yang menghabiskan waktunya dengan ketaatan, meluangkan waktu dengan kebaikan-kebaikan, sehingga nanti dia mendapatkan pahala yang banyak dan dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari waktu akan selalu berjalan. Tidak terasa ternyata sudah punya anak. Tidak terasa ternyata sudah punya cucu. Tidak terasa umurnya sudah 60 tahun. Bahkan dikasih bonus. Bonusnya Pak Hajinya. Pak Haji kasih tuh 70, bonusnya banyak. Kan rata-rata 63. 60 Bapak rata-rata. Alhamdulillah kan. Orang yang paling beruntung di muka bumi ini adalah orang yang diberi umur panjang dan amal solehnya banyak. Itu orang yang paling beruntung. Dan orang yang paling rugi adalah umur panjang tapi disia-siakan, dihabiskan waktunya untuk melakukan kemaksiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur karena kita masih ditakdirkan untuk berjumpa kembali bulan Ramadan. Ini nikmat seperti ini seharusnya bisa menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Karena semua kita punya waktu yang sama. Sehari kita punya waktu 24 jam. Ada yang menggunakan waktu 24 jamnya dengan sia-sia. Ada yang menggunakan waktu 24 jamnya dengan kebaikan. Jadi umur kita yang sekarang ini tergantung bagaimana waktu kita gunakan untuk apa. Sehingga nanti di akhirat, Bapak Ibu, kita ditanya. Jadi kaki kita nanti sebelum melangkah ke jembatan Sirat itu, kita ditanya terlebih dahulu, umurmu kamu habiskan untuk apa? Jadi kalau orang-orang selama umurnya di dunia yang diberikan oleh Allah kepada dia itu, dia pergunakan untuk kemaksiatan, dia habiskan waktunya dengan hal-hal yang sia-sia, maka dia akan menjadi rugi nanti di akhirat. Dan akhirnya akan dimasukkan ke dalam neraka. Sebaliknya, ada orang-orang yang menghabiskan waktunya dengan ketaatan, meluangkan waktu dengan kebaikan-kebaikan, sehingga nanti dia mendapatkan pahala yang banyak dan dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini semua kita punya jihad masing-masing, Bapak Ibu. Sebab dalam sebuah hadis, orang yang senang berjihad maka dia akan masuk nanti lewat pintu surga, pintu jihad. Orang yang senang atau suka bersedekah, nanti dia akan masuk surga. Nama pintu surga itu pintu sedekah. Orang yang gemar berpuasa, senang berpuasa, maka nanti dia akan masuk surga dengan nama pintu surganya adalah surga Ar-Rayyan. Orang yang senang sholat, senang dia sholat Bapak Ibu, hobi dia sholat, maka dia nanti akan masuk lewat pintu sholat. Ada ternyata orang yang dipanggil lewat semua pintu tersebut, yaitu para istri yang cukup dia melakukan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji kalau dia mampu, lalu kemudian dia taat kepada suami. Dari semuanya ini yang berat itu adalah taat pada suami. Makanya
kalau para istri berhasil melakukan ini, tidak usah melakukan yang sunnah, yang wajib-wajib saja. Lalu kemudian dibarengi dengan taat pada suami. Apa kata para malaikat? Pintu ini yang lebih baik, pintu ini yang lebih baik, pintu ini yang lebih baik. Kita dipromosikan Bapak Ibu. Jadi semua pintu surga bebas buat istri, yang mana saja yang dia masuk darinya boleh. Tapi syaratnya tadi harus taat pada suami. Begitu juga dengan para suami. Bisa mencapai semuanya kalau kita bersedekah dengan 2 pasang kuda misalkan sama unta. Kalau sekarang mah mungkin banyak lah. Kalau orang kaya dia berjihad dengan harta kekayaannya, sedangkan orang miskin dia berjihad dengan doa. Jadi semua kita punya kelebihan Bapak Ibu. Nggak mungkin ada orang kaya kalau tidak ada orang miskin. Sebaliknya. Makanya semua kita punya jihad masing-masing. Oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan ini, mari kita habiskan waktu di sisa-sisa umur kita. Karena belum tentu Bapak Ibu ya, besoknya kita masih bisa hidup, belum tentu. Tapi alhamdulillah ya masih utuh ini. Ya, masih utuh. Yang di belakang ada gaya ibu yang paling pojok, alhamdulillah masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tahun Ramadan tahun yang depan Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa kumpul utuh seperti ini. Sebab banyak, jangankan orang biasa Bapak Ibu, para ulama saja mereka berdoa 6 bulan sebelumnya, mereka berdoa supaya umur mereka sampai pada bulan Ramadan. 6 bulan setelahnya mereka berdoa, terus berdoa supaya amal ibadahnya di bulan Ramadan itu diterima. Kita beda. Sekarang hari kedua, sekarang hari ketiga, besok hari keempat, bentar lagi Idul Fitri. Gitu kalau di kita. Ulama-ulama terdahulu mereka khawatir Ramadannya itu, pahala Ramadannya tidak diterima. Nah itulah ya Bapak Ibu, sekali lagi kita saling mengingatkan. Yang alhamdulillah ya setiap hari waktu akan selalu berjalan. Tidak terasa ternyata sudah punya anak. Tidak terasa ternyata sudah punya cucu. Tidak terasa umurnya sudah 60 tahun. Bahkan dikasih bonus. Bonusnya Pak Hajinya. Pak Haji kasih tuh 70, bonusnya banyak. Kan rata-rata 63. 60 Bapak rata-rata. Alhamdulillah kan. Orang yang paling beruntung di muka bumi ini adalah orang yang diberi umur panjang dan amal solehnya banyak. Itu orang yang paling beruntung. Dan orang yang paling rugi adalah umur panjang tapi disia-siakan, dihabiskan waktunya untuk melakukan kemaksiatan. Oleh karenanya kita saling mengingatkan, sekali lagi kita manfaatkan waktu ini, Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk diri saya sendiri, umumnya untuk para hadirin yang ada di Masjid Al-Ikhlas ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.